warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. La nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan. Salawat berangkaikan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada pucuk junjungan umat Islam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, di video kali ini saya akan menampilkan video ceramah singkat saya yang berjudul Sungguh Berat Pertanggungjawaban Pemimpin di Akhirat. Akhirnya, Prabowo dan Gibran dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Keduanya disumpah di bawah Kitab Suci Al-Quran pada sidang paripurna MPR RI di Gedung Nusantara MPR DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu 20 November 2024. Sejumlah media asing menyoroti pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dengan beragam narasi. Reuters menyebut, pemerintahan Prabowo dibayang-bayangi oleh politik dinasti dan meningkatnya patronase lama. Media asal Singapura, Channel News Asia CNA, menyoroti ihwal tak adanya posisi di Indonesia. Ini karena Prabowo mengakomodasi partai politik ke dalam pemerintahannya yang gendut. Komposisi kabinet gendut ini tidak bisa lepas dari sistem politik demokrasi yang pragmatis dan transaksional. Dalam pidatonya yang berapi-api, Prabowo bertekad akan memberantas korupsi. Namun, disinyalir para menteri dalam kabinet merah putih ini justru banyak yang terjerat kasus korupsi. Hal ini ditegaskan oleh penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2005 sampai 2013, Abdullah Hehamahua. Pidato Prabowo cukup panjang karena menyentuh berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Sayangnya, pidato tersebut belum menyentuh secara spesifik masalah kekuatan oligarki kapitalis yang justru menjadi biang masalah di negeri ini. Ada juga aspek lain yang sangat penting yang juga tidak disebutkan Prabowo dalam pidatonya, yakni ihwal beratnya pertanggungjawaban kepemimpinan kelak di akhirat, tentu di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuasaan untuk melayani Islam dan kemaslahatan umat. Dalam Islam, kepemimpinan atau kekuasaan memang sangat penting. Begitu pentingnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam suatu doa agar beliau diberi kekuasaan. Tentu bukan sembarang kekuasaan, tetapi kekuasaan yang bisa digunakan untuk menolong agamanya. Demikian sebagaimana Allah berfirman yang artinya, katakanlah Muhammad, Tuhanku, masukkanlah aku dengan cara masuk yang benar, dan keluarkanlah pula aku dengan cara keluar yang benar, serta berikanlah kepada diriku dari sisi engkau kekuasaan yang menolong agama Allah. Quran Surat Al-Isra ayat 80. Berkaitan dengan ayat di atas, Imam Ibnu Katsir rahimahullah dengan mengutip Qatadah RA menyatakan, sungguh Nabi Muhammad SAW menyadari bahwa beliau tidak punya daya atau kekuatan untuk menegakkan agama Islam kecuali dengan kekuasaan. Karena itulah beliau memohon kepada Allah kekuasaan yang bisa menolong kitabullah Al-Quran, melaksanakan hadud Allah, menunaikan berbagai kewajiban dari Allah, dan menegakkan agama Allah. Sungguh kekuasaan adalah rahmat yang diberikan oleh Allah kepada para hambanya. Andai bukan karena kekuasaan tersebut, orang-orang saling menyerang atau menzolim satu sama lain, sehingga pihak yang kuat bisa memangsa pihak yang lemah. Ibnu Katsir, Tafsir Al-Quran Al-Azim.
Dari penjelasan Imam Ibnu Katsir tersebut bisa disimpulkan bahwa ada dua fungsi kekuasaan yang utama. Pertama, untuk menegakkan agama Islam. Inilah yang sekaligus menjadi motif utama Rasulullah SAW untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi kekuasaan. Faktanya, ketika kepada akhirnya Rasulullah SAW benar-benar menjadi penguasa atau kepala negara, Daulah Islam di Madinah, kekuasaan beliau benar-benar diorientasikan untuk menegakkan Islam dan menyebarluaskan dakwah Islam ke seluruh penjuru di dunia. Kedua, untuk mengurus berbagai urusan dan kepentingan masyarakat. Tentu dengan Rasulullah SAW sebagai penguasa atau kepala negara, dengan itu semua warga negara muslim maupun non-muslim taurus dan terayomi dengan baik. Tidak ada yang berani saling menzolimi. Tidak ada pihak yang kuat memangsa pihak yang lemah. Dengan demikian, dalam pandangan Islam, tidak ada artinya kekuasaan jika tidak digunakan untuk menegakkan Islam dan menyebarluaskan dakwah Islam. Tidak ada artinya pula kekuasaan jika tidak digunakan untuk mengurus berbagai urusan dan kepentingan rakyat dengan syariah Islam. Karena itu, dalam Islam, pemimpin haruslah yang adil dan amanah. Demikian pula para pembantunya. Mereka haruslah orang-orang yang tegas dan amanah. Karena itu pula mereka diangkat bukan karena faktor transaksional, juga bukan karena faktor kedekatan atau kekerabatan. Ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan agar amanah harus diberikan kepada ahlinya, sebagaimana firman Allah yang mana artinya, sungguh Allah menyuruh kalian menyerahkan amanah kepada orang yang berhak menerima amanah itu. Quran Surat An-Nisa, surah keempat ayat 58. Tugas kenegaraan juga seharusnya diberikan kepada orang yang memiliki karakter dan moralitas. Salah satunya kejujuran. Nabi SAW menegaskan bahwa kejujuran akan membuahkan kebaikan. Sebaliknya, kedustaan akan menghasilkan kejahatan. Beliau bersabda yang mana artinya, bersikap jujurlah kalian, karena kejujuran membawa kebaikan, dan kebaikan membawa pelakunya ke surga. Jauhilah oleh kalian dusta, karena kedustaan mengantarkan pada kenerakaan dan kejahatan mengantarkan pelakunya ke neraka. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, Islam juga menekankan pentingnya sistem yang baik untuk menjalankan kekuasaan. Sistem yang baik merujuk pada sistem pemerintahan yang berlandaskan akidah dan syariah Islam, bukan yang didasarkan pada akidah dan sistem sekuler sebagaimana saat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa hanya sistem hukumnya yang baik yang wajib diambil dan diterapkan. Sebaliknya, sistem hukum jahilah wajib ditolak dan ditinggalkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bagaimana artinya? Apakah hukum jahilah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi kaum yang yakin? Quran Surat Al-Maidah, surah 5 ayat 50. Pertanggungjawaban berat di akhirat. Dalam Islam, amanah kepemimpinan sejatinya merupakan sesuatu yang sangat menakutkan. Pasalnya, selain harus bertanggung jawab kepada rakyat di dunia, seorang pemimpin juga harus mempertanggungjawabkan kepemimpinannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, dalam Islam, orang-orang yang diberi amanah dan tugas kepemimpinan haruslah mereka yang senantiasa menyadari akan beratnya pertanggungjawaban atas kepemimpinan mereka itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Kesadaran ini menjadi sangat penting, sebabnya jika mereka takut hanya kepada Allah, maka amanah kepemimpinan akan mereka jalankan sebaik mungkin dan tidak mungkin akan mereka selewengkan. Berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan jabatan yang marak terjadi saat ini tidak lain karena para pemangkunya seolah tidak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan pertanggungjawaban mereka di hadapannya kelak di akhirat.
Padahal Rasulullah SAW telah menegaskan sebagaimana artinya. Sungguh kalian akan berambisi terhadap kekuasaan, padahal kekuasaan itu bisa berubah menjadi penyesalan pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Al-Bukhari. Karena itulah pada masa lalu sepanjang era kekhilafahan Islam, tak sedikit yang enggan dipilih dan dibayat menjadi khalifah. Jikapun pada akhirnya umat atau rakyat tetap memilih dan membayat mereka sebagai khalifah, mereka amat terbebani dengan beratnya amanah yang mereka emban itu. Mereka pun amat khawatir atas pertanggungjawaban kepemimpinan mereka di akhirat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal mereka adalah orang-orang yang solih, adil, dan amanah. Di antara mereka bahkan termasuk para sahabat Nabi SAW yang terbaik. Mereka pun menjalankan sistem pemerintahan Islam yang berdasarkan akidah Islam dan hanya menerapkan syariah Islam dalam menjalankan pemerintahannya. Namun demikian, mereka tetap amat khawatir. Khalifah Umar bin Al-Khattab, misalnya, dengan penuh rasa khawatir pernah berkata, yang mana artinya, sungguh andai ada seekor domba mati dalam keadaan terbuang di tepi sungai Efrat atau di Irak, aku sangat khawatir bahwa Allah Azza wa Jalla akan meminta pertanggungjawaban diriku atas hal itu pada hari kiamat kelak. Abu Nuaim Al-Ashabani, Hilya Al-Waliyah 1 ayat 53. Sebelumnya, Abu Bakar As-Siddiq RA sesaat setelah dibayat sebagai khalifah, karena khawatir menyimpang dalam menjalankan pemerintahannya, pernah berkata, yang mana artinya, sungguh aku telah diangkat menjadi pemimpin kalian, padahal aku bukanlah orang yang terbaik di antara kalian. Karena itu, jika aku berbuat baik, bantulah aku. Jika aku berbuat salah, luruskanlah aku. Pada era setelahnya, Umar bin Abdul Aziz RA saat menjadi khalifah juga pernah berdoa dengan penuh kekhawatiran. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari memikul tugas yang tidak sanggup aku pikul ini, atau aku diserahi urusan ini, lalu aku menyia-nyiakannya. Demikianlah betapa besar kekhawatiran para pemimpin Islam atau para khalifah pada masa lalu atas amanah kepemimpinan dan pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelak di akhirat, tidak aneh jika mereka benar-benar menjalankan amanah kepemimpinan mereka dengan sebaik-baiknya. Tentu agar kekuasaan atau kepemimpinan yang mereka emban di dunia ini tidak berubah menjadi penyesalan di akhirat nanti. Bagaimana dengan para pemimpin saat ini? Sungguh marak sekali saat ini para pemimpin tidak seperti para pemimpin atau khalifah pada saat yang setelah lalu. Dari ceramah singkat saya ini, yang bisa kita ambil hikmahnya yaitu seorang imam atau kepala negara adalah pengurus rakyat dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang rakyatnya yang dia urus. Sekian video ceramah singkat dari saya. Semoga para sahabat semuanya bisa mengambil hikmah dari ceramah singkat saya. Saya Dea Amanda, izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.